Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab ibadah puasa. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang puasa. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hikmah dari disyariatkannya puasa. Kemudian insya Allah kita juga akan membahas tentang bagaimana cara penetapan tanggal 1 Ramadan. Kemudian nanti juga ada puasa nazar dan puasa kafarah, insya Allah. Nah, di sini kita akan belajar tentang hikmah puasa Ramadan. Apa sih ibrah hikmah dari puasa Ramadan? Apa hikmah dari disyariatkannya kenapa kita harus berpuasa? Nah, ini adalah salah satu atau sebagian dari ibrah yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan rasa syukur. Nah, dalam puasa Ramadan kita dituntut untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Mungkin ada saudara kita yang makannya sehari sekali, kemudian serba kekurangan. Nah, di situ kita mencoba untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jadi rasa syukur kita akan semakin meningkat, semakin bertambah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di situ akan semakin bertambah. Ya, ketika kita merasakan ternyata menahan lapar seharian, haus sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang mungkin kurang makanan atau yang sedang hari ini terdampak bencana, itu mereka merasakan kekurangan makan sehari sekali. Nah, di situ kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan sehingga itu akan menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa peduli dan perikemanusiaan yang tinggi. Nah, ini setelah kita merasakan sebagian apa yang mereka rasakan, apa yang sebagian saudara-saudara kita rasakan dari itu lapar, haus. Nah, di situ kita akan tergugah hati kita, mungkin yang mempunyai rezeki yang lebih, yang mempunyai harta yang lebih, itu bisa mensedekahkan, bisa memberikan, membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang kekurangan. Jadi sehingga puasa ini bisa meningkatkan rasa peduli kita kepada saudara kita. Kemudian yang ketiga, memunculkan sifat amanah dalam diri. Apa maksud dari sifat amanah di sini? Sifat amanah adalah menjaga diri kita bahwasanya selama kita berpuasa, hal-hal yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menjadi haram. Contohnya kayak makan, minum di siang hari, kemudian bergaul suami istri itu di luar bulan puasa, di luar bulan Ramadan, di luar puasa Ramadan di siang hari itu dibolehkan dan itu halal. Tapi di bulan Ramadan itu diharamkan. Nah, di sini menjadi amanah buat kita, buat diri kita, buat diri kita untuk bisa menjaga hal itu. Meskipun kita dalam kesendirian, sepi di dalam kamar, nggak ada orang, di situ ada makanan, di situ ada minuman, tapi kita tidak makan, kita tidak minum. Nah, di sini berarti disitulah letak amanah kita terjaga. Kita bisa menjaga amanah meskipun kita dalam sendiri, tidak ada yang melihat, tapi kita tetap menjaga amanah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah menimbulkan sifat amanah dalam diri sehingga
dilepas di luar bulan Ramadan, kita tetap menjaga hal-hal itu. Meskipun kita dalam keadaan sendiri, tidak ada orang, kita selalu menjaga hak-hak Allah, kita selalu menjaga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menumbuhkan sikap jujur dan disiplin, sama ya. Sikap jujur dan disiplin. Kita mulai puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, di waktu itulah kita disiplin, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Ya, jadi di situ kita disiplin, tepat waktu. Ketika sudah datang waktu imsak, ketika sudah datang waktu adzan subuh, maka di situ pula pas kita tidak boleh makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai datang waktu maghrib, ya, terbenamnya matahari. Di situ kita baru membatalkan puasa kita. Kemudian yang kelima, menumbuhkan kesabaran dan kontrol diri yang tinggi. Ini banyak kita dapat ya. Ketika kita di luar bulan Ramadan, biasanya kita kumpul-kumpul, kemudian ghibah, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tapi ketika bulan Ramadan biasanya nggak boleh, ini bulan Ramadan loh, ini kita sedang puasa loh, sehingga di situ kontrol diri kita. Begitu juga ketika kita sedang marah, biasanya karena itu Ramadan, karena itu kita sedang puasa, kita nggak jadi marah. Nah, ini adalah hikmah dari puasa Ramadan, ya, sehingga harapannya hikmah-hikmah ini bisa berjalan setelah bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan itu adalah pendidikan. Ya, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh dengan harapan di 11 bulan yang lainnya kita bisa disiplin, bisa tumbuh rasa syukur, bisa rasa kepedulian kita meningkat, kemudian munculnya sifat amanah yang luar biasa, kontrol diri semakin baik. Nah, itu berarti apa yang kita lakukan di Ramadan itu termasuk berhasil. Nah, ini adalah hikmah puasa Ramadan. Kemudian ini ada peta konsep puasa Ramadan ini yang sudah kita bahas. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum puasa sudah kita bahas di awal. Orang-orang yang diwajibkan puasa yaitu balik, akil, kemudian dia mampu melakukan puasa, ya. Kemudian amalan utama di bulan puasa banyak sekali ya, ada qiyamul lail, ada sholat rawatib, ada bersedekah dan lain sebagainya yang sudah Ustaz jelaskan kemarin. Kemudian orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa, ya, ada 6, ada musafir, kemudian orang yang sedang sakit, orang yang tua, yang lanjut usia, pikun, kemudian wanita yang sedang haid, wanita yang sedang hamil atau menyusui, kemudian orang yang sedang bekerja keras dan dia dalam keadaan terpaksa, darurah sekali, sangat harus dia lakukan, kalau enggak akan mengancam ekonomi keluarganya, akan mengancam kelangsungan hidup dari keluarganya, maka itu diperbolehkan. Kemudian tadi hikmah dan manfaat puasa Ramadan, kemudian keutamaan di bulan Ramadan ini banyak sekali. Kemudian penetapan awal bulan Ramadan. Nah, dalam penetapan awal bulan Ramadan, ya, karena ini sangat penting sekali, kapan sih kita harus berpuasa, kapan kita mulai berpuasa, seperti itu. Nah, cara menentukan puasa Ramadan di situ ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan cara ru'yat atau melihat, ya. Ru'yat itu adalah melihat bulan dengan mata kepala atau dapat pula dengan bantuan alat seperti teropong bintang. Ya, jadi kalau kita di Indonesia dalam penetapan awal bulan, di situ kita sering melihat ketika tanggal 29 Sya'ban. Nah, di situ para ahli-ahli yang mempunyai keahlian dalam hal bintang, ya. Dalam hal bintang, mereka melihat apakah sudah masuk waktu Ramadan atau belum. Nah, di situ kemudian nanti setelah di penjuru-penjuru yang memungkinkan untuk melihat, nanti ketika ada yang melihat dengan ketentuan sekian persen, kemudian mereka Kementerian Agama rapat dan memutuskan apakah hari itu sudah tanggal 1 Ramadan. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cara tadi,
melihat baik itu dengan mata langsung atau dengan alat bantuan, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 yawman. Nah, berpuasalah kalian ketika kalian melihatnya. Maksud melihatnya di sini adalah melihat hilal. Ketika hilal sudah nampak, itu menunjukkan 1 Ramadan, maka kita harus berpuasa. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, yaitu maksudnya di sini adalah Idul Fitri, ketika kalian melihat hilal bahwa bulan Syawal sudah muncul. Fa in ghumma 'alaikum, nah ketika tidak memungkinkan kita untuk melihatnya karena mungkin mendung, kan kalau mendung hilal nggak nampak, hilal nggak kelihatan. Fa'akmilul 'iddata 30 yauman, maka sempurnakan bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari. Nah, jadi kapan kita melihat hilal itu adalah tanggal 29, karena bulan Hijriyah itu cuma ada 29 hari atau 30 hari. Jadi nggak ada 28 hari, nggak ada 31 hari. Adanya cuma 29 dan 30. Jadi kalau nggak 29 ya 30. Maka ketika tanggal 29 kita melihat hilal. Ketika hilal sudah muncul berarti sudah berganti bulan. Ketika hilal tidak muncul, kita tidak bisa melihat hilal, maka kita sempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Nah, ketika sudah 30 hari berarti bulan itu hari dalam bulan tersebut sudah sempurna, berarti sudah pindah ke bulan berikutnya. Nah, ini cara yang pertama, yaitu dengan ru'yat. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan hisab. Ya, hisab adalah menghitung bulan Ramadan dengan cara menghitung sesuai ilmu falak atau astronomi. Ya, ini orang-orang yang mempunyai keahlian dalam ilmu falak dan astronomi di situ menghitung. Jadi seperti kita melihat kalender. Nah, kayak kalender itu kan sudah ditentukan dari awal. Oh, hari ini tanggal sekian, hari ini bulan sekian, itu sudah ditentukan di awal, tentunya dengan cara ilmu falak dan ilmu astronomi. Nah, ini diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab, ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kedua adalah dengan cara hisab, yaitu dengan ilmu falak atau astronomi. Nah, ini yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah cara menentukan awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal itu menentukan hisab. Ya. Jadi dua-duanya boleh, silakan mau menggunakan atau ikut yang mana, insyaallah. Kemudian selanjutnya, sebelumnya di awal Ustaz sudah menjelaskan bahwasanya macam-macam puasa wajib itu ada yang puasa wajib lizaman, kemudian puasa wajib lisabab, ya, yaitu puasa kafarat, kemudian ada mujibun linafsihi, ada yang wajib karena dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Nah, yang wajib lizaman, wajib karena waktu, itu adalah puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu wajib karena adanya waktu, yaitu karena di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan di situ tidak wajib, kecuali orang-orang yang punya hutang untuk mengqadhanya. Kemudian puasa kafarat. Puasa kafarat itu puasa yang diwajibkan karena sebab tertentu, yaitu karena denda atau sanksi yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran. Ya, ketika kita melakukan pelanggaran. Jadi banyak puasa kafarat itu banyak. Nah, di antara contohnya di sini adalah kafaratul yamin. Orang yang melanggar sumpahnya, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman, fa kaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun.
Nah, jadi ketika orang melanggar sumpahnya, maka dia ada hukumannya, yaitu menebus kafarat. Kafaratnya apa? It'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, sebagaimana kita memberi makan ahli kita, yaitu memberi makan keluarga kita. Ketika keluarga kita makannya setiap hari ayam, kemudian berasnya yang bagus. Jadi kafarah yang harus kita tebus yaitu dengan hal yang sama, kita memberi makan orang miskin dengan apa yang kita makan dalam keseharian kita. Aqiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau pakaiannya bebas ya. Pakaiannya bebas, pakaian apa saja yang penting bisa digunakan. Baik itu misalnya orangnya sudah gede, kita mengasih dia pakaian bayi. Nah, itu enggak apa-apa. Itu untuk terserah dia mau diberikan kepada siapa, itu diperbolehkan. Au tahriru raqabah, atau membebaskan anak atau membebaskan budak, tapi budak sudah enggak ada sepertinya sekarang. Paman lam yajid, ketika tiga-tiganya tadi enggak dapat, fasiyam salasati ayyam, maka dia harus berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratul aymanikum idza halaftum. Itu kafaratul yamin, itu kafarat untuk orang yang tidak menepati sumpahnya. Ya, maka di sini tidak boleh bermain-main dengan sumpah. Ya. Itu namanya puasa kafarat, dan puasa itu wajib. Itu adalah puasa kafarat, yaitu denda atau sanksi yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan pelanggaran. Itu ya kafarat. Kafarat itu adalah tebusan ketika kita melakukan suatu pelanggaran. Nah, kemudian ada puasa nazar, yaitu puasa yang dilakukan karena suatu janji, ya, suatu janji atas dirinya. Ya, misalnya saya janji kalau saya lulus nanti saya akan berpuasa 3 hari. Misalnya kalau saya bisa beli mobil, saya akan puasa 1 minggu, seperti itu. Nah, itu wajib, harus kita kerjakan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melaksanakan tawaf sekeliling Ka'bah. Ya. Jadi kita ketika kita sudah bernazar, itu harus kita lakukan. Bagaimana ketika tidak dilakukan? Nah, itu berarti berdosa, harus kita lakukan. Ini adalah puasa yang wajib. Jadi puasa yang wajib ada puasa Ramadan, ada puasa kafarat, ada puasa nazar, ada juga puasa qadha, yaitu yang punya hutang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia harus mengqadha di hari yang lain. Tentunya yang tidak berpuasa karena uzur, ya. Kalau yang tidak berpuasa tidak karena uzur, dia tetap harus mengganti dan dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini sehingga selesai di kita bab ibadah puasa. Semoga ini bisa dipahami. Ketika nanti kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan kembali, kemudian atau bisa didengarkan video-video sebelumnya, atau bisa juga komen di di YouTube, nanti bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.